Film ini berjudul The Pursuit of Happiness. Nah, dalam film ini menceritakan tentang perjuangan hidup Chris Gardner yang diperankan oleh Will Smith, seorang pria yang berjuang untuk mencapai kesuksesan finansial dan stabilitas hidup, sambil merawat putranya yang masih kecil di tengah tantangan dan kegagalan. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang menggambarkan bagaimana ia tetap bertahan di tengah krisis, kehilangan, dan kesulitan, hingga akhirnya berhasil menjadi seorang pialang saham yang sukses. Yang pertama ada interaksi sosial. Chris berinteraksi dengan berbagai karakter sepanjang film, dari bos hingga rekan kerja dan sesama tunawisma. Setiap interaksi ini membantu pengalaman sosial Chris yang memengaruhi pandangannya terhadap kehidupan dan orang-orang di sekitarnya. Film ini menunjukkan bagaimana komunikasi efektif dan empati membantu Chris membangun hubungan sosial di berbagai situasi sulit. Chris menjalani proses sosialisasi yang berbeda ketika ia berusaha masuk ke dalam lingkungan pekerjaan baru di perusahaan pialang saham. Ia belajar untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan etika perusahaan tersebut, meski mengalami kesulitan dalam menyesuaikan gaya hidupnya dengan lingkungannya yang penuh kompetisi. Yang ketiga ada perubahan sikap. Perubahan sikap terlihat pada perkembangan karakter Chris yang semula merasa putus asa, tetapi kemudian semakin gigih dalam usahanya untuk meraih kesuksesan. Pengalaman dan tantangan hidup yang dihadapinya memberikan pelajaran serta membentuk sikap dan pandangan hidupnya, terutama dalam menjaga harapan dan ketekunan. 4. Kepatuhan. Chris berusaha patuh pada aturan-aturan dan harapan yang ada di dunia profesional meski terkadang merasa frustasi. Kepatuhan ini ia lakukan agar mendapatkan kepercayaan dari atasan dan kolegan, serta membuktikan kesungguhannya dalam meraih kesempatan bekerja di perusahaan tersebut. Yang kelima ada konformitas dan pengaruh minoritas. Chris adalah figur yang berbeda dari mayoritas rekan-rekannya di perusahaan pialang, baik dari segi ekonomi maupun latar belakang sosial. Namun ia tetap berusaha untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan integritas dan identitasnya. Chris mewakili pengaruh minoritas yang memberi contoh ketekunan dan kegigihan di tengah orang-orang yang latar belakang lebih beruntung. Yang keenam ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok tercermin dalam cara Chris berinteraksi dan bersaing dengan rekan-rekannya di lingkungan perusahaan yang penuh persaingan. Chris menyadari bahwa untuk bertahan, ia harus beradaptasi dan bersaing secara sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ketujuh ada kepemimpinan kelompok. Chris menunjukkan kepemimpinan dalam keluarga kecilnya, terutama bagi putranya. Meskipun dalam kesulitan, ia berusaha menjadi figur teladan yang bertanggung jawab dan memberikan dukungan emosional. Sikap kepemimpinan ini juga ia terapkan pada dirinya sendiri untuk terus bangkit dalam kondisi sulit. Yang kedelapan ada identitas diri. Identitas diri Chris Gardner tergambar dari prinsip hidupnya yang kuat dan tekadnya untuk sukses. Terlepas dari kesulitan hidup yang dihadapinya, Chris terus mempertahankan pandangan positif terhadap masa depannya dan tidak membiarkan keadaan mengubah identitas dirinya sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab dan pribadi yang bertekad. Kesembilan ada konsep diri. Sepanjang film, konsep diri Chris mengalami perkembangan. Awalnya ia meragukan kemampuannya untuk bertahan, tetapi sering waktu ia semakin yakin pada kemampuan dan potensinya. Perjalanan hidupnya membangun konsep diri yang lebih positif, penuh harapan dan percaya pada usaha keras. Ke-10 dan terakhir ada harga diri. Chris mempertahankan harga diri meskipun berada di situasi yang serba kekurangan dan tertekan. Ia menunjukkan bahwa harga diri tidak harus bergantung pada status ekonomi atau kesuksesan, melainkan pada keyakinan akan nilai pribadi dan komitmen untuk mencapai yang terbaik.